Setelah mengetahui trik dan strateginya, ternyata semudah ini gitu loh untuk mendapatkan subscriber setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Buat teman-teman YouTuber pemula yang sudah memberikan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang sudah selalu setia untuk nontonin video-video di channel tutorial ini, juga saya ucapkan terima kasih. Nah, seperti biasanya di sini saya akan kembali membahas ya seputar strategi, seputar tips dan trik bagaimana cara membangun channel YouTube, bagaimana cara mendapatkan subscriber dan juga cara mendapatkan viewer, khususnya untuk channel YouTuber pemula. Buat teman-teman YouTuber pemula yang saat ini mungkin masih mengalami kendala-kendala ya, kalian masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan viewer dan juga subscriber channel kalian, kalian simak saja video ini karena di sini saya akan bagikan strateginya, saya akan bagikan tips dan triknya agar kedepannya kalian bisa dengan mudah mendapatkan viewer dan juga subscriber. Oke, nah seperti biasanya juga di sini saya akan memberikan promosi channel teman-teman YouTuber pemula secara gratis dan juga saya akan berikan review ya, tujuannya agar kalian bisa mengetahui kendala-kendala kalian itu apa, sehingga kalian nantinya bisa melakukan perbaikan channel kalian, kalian bisa melakukan perubahan mungkin pada channel kalian itu nantinya, dan kalian bisa mengetahui poin-poin yang menjadi penyebab kendala kalian itu merasa susah sekali untuk mendapatkan viewer dan juga subscribernya, yang menjadi penyebab channel kalian itu susah berkembang, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, di sini saya akan membahas ya salah satu channel yang sudah dikirimkan melalui DM Instagram saya. Di sini saya memilih channel miliknya Ika Rahmawati ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan kesempatan review channel teman-teman, yang ingin mendapatkan promosi juga channel teman-teman itu secara gratis, kalian silakan untuk ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Namun jangan lupa kalian untuk simak terlebih dahulu video ini agar kalian bisa mengetahui, siapa tahu terdapat kesamaan konten, kesamaan cara perlakuan pada channel kalian gitu dengan channelnya Ika Rahmawati ini ya. Oke, di sini kita langsung saja bahas channel miliknya Ika Rahmawati, teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah berada di channelnya Ika BK. Saat ini kalau kita lihat untuk perolehan subscribernya, di sini hanya memperoleh subscribe sebanyak 21 subscriber saja dari total video yang dibagikan di sini sebanyak 26 video. Nah, yang pertama kali di sini yang harus kita lihat adalah usia channelnya. Teman-teman ya, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk usia channelnya ini, kira-kira sudah berapa lama sih channel ini dibuat. Nah, ternyata channel ini sudah cukup lama teman-teman ya bergabung. Di sini kalau kita lihat ya, pada tanggal 24 Februari tahun 2019. Dan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, channel ini hanya mengumpulkan view sebanyak 5.000 view saja. Oke. Nah, di sini kita akan bahas ya kira-kira apa sih yang menjadi penyebab channel ini, ataupun juga mungkin buat teman-teman yang memiliki kesamaan perlakuan channel ataupun kesamaan tipe konten yang kalian bagikan di channel kalian seperti channelnya IKBK ini, kalian bisa simak dan perhatikan hal apa saja yang perlu kalian lakukan agar kedepannya channel kalian itu bisa berkembang gitu ya. Oke, di sini kita coba lihat ya untuk video yang dibangun di channelnya ini. Nah, memang teman-teman ya, untuk secara keseluruhan video yang dibagikan di sini ini memang masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit sekali, hanya 26 video saja, dan juga ini terdiri dari dua kategori video short dan juga video yang bersifat panjang. Nah, untuk video shortnya di sini dibagikan sebanyak 10 video, kemudian 16 videonya adalah video yang bersifat panjang. Di sini kita akan bahas ya, kira-kira apa sih yang nantinya kedepannya channel ini yang akan membuat channel ini kedepannya bisa berkembang. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya untuk secara isi dari kontennya, secara temanya channel ini gitu ya. Nah, dari tema channel ini, kalau bisa kita bilang ini adalah konten-konten yang bertemakan seputar pendidikan lah, seperti itu ya. Nah, pendidikan, beliau ini mungkin seorang guru ya, guru BK seperti yang kita lihat di nama channelnya ya, guru BK. Kemudian juga mungkin beliau ini bermaksud untuk membagikan konten-konten yang itu berkaitan dengan profesinya sebagai guru ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini perlu menjadi catatan teman-teman ya, banyak sekali memang dari mungkin teman-teman yang ingin mencoba peruntungan dari YouTube ini, teman-teman ingin sharing seputar profesi kalian gitu ya. Nah, kalian mungkin sebagai seorang guru, kalian sebagai seorang driver, kalian sebagai seorang apapun itu ya. Nah, kalian ingin nih nge-share konten-konten yang itu berkaitan dengan profesi kalian. Tetapi ya kendalanya adalah kalian masih mengalami kesulitan gitu ya. Kalian masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan view-nya. Kenapa sih?
orang-orang kok seakan-akan tidak mau menonton video kalian. Apa sih yang kurangnya? Apa sih penyebabnya? Apa sih kendalanya gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui di sini gitu ya. Nah, karena di sini saya sebutkan lagi ya, banyak dari teman-teman YouTuber pemula yang ingin mencoba peruntungan dengan membagikan konten-konten yang berkaitan dengan keprofesiannya ya, termasuk juga untuk channelnya IKBK ini. Mungkin beliau ini ingin membagikan konten-konten seputar kegiatan sehari-harinya dalam mengajar gitu ya, ataupun juga aktivitas-aktivitas keseharian selama di sekolah gitu ya. Nah, ingin dibagikan di sini, ingin di-share di sini gitu ya, di channelnya ini. Dan kalau saya bilang teman-teman ya, channel ini ya mungkin dibuat hanya sekedar iseng-iseng, ataupun juga ya memang menaruh harapan ya agar channel ini kedepannya bisa mendapatkan viewer dan juga banyak subscribernya gitu ya, sehingga channel ini kedepannya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ya, ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Ada poin-poin yang perlu kalian tekankan pada channel kalian itu. Poin yang pertama adalah konsistensi. Ya, konsisten dalam membagikan konten. Kemudian ya, yang kedua itu adalah temanya. Kalau bisa temanya ini kalian spesifikkan ke seputar apa gitu ya. Nah, contohnya untuk channelnya IKBK ini. Nah, kalau misalkan si pemilik channel ini ingin membagikan konten-konten seputar konseling, seputar bagaimana cara mengatasi anak yang sedang sedang bermasalah di sekolah misalkan. Nah, bagikan konten-konten yang spesifik ke seputar konseling. Nah, tetapi ya kalau memang masih merasa terbatas nih, ternyata dengan membagikan konten-konten seputar konseling itu nantinya ke depannya itu akan terbatas nih, ide-idenya nanti akan terbatas gitu ya, ataupun juga penguasaan materinya yang akan dibagikan itu nantinya akan terbatas, sehingga kalian akan merasa kesulitan nih ke depannya gitu ya. Nah, jadi poin itulah yang harus kalian tekankan pada channel kalian, yaitu adalah temanya. Nah, di sini yang perlu dibangun adalah temanya. Topiknya ini apa sih yang akan dibahas di channelnya IKBK ini? Karena di sini kalau kita lihat ya, ini meskipun seputar pendidikan, seputar konten-konten yang dibagikan seputar ya keseharian di sekolah, mungkin ya kegiatan-kegiatan di sekolah, tetapi ini masih cukup umum ya untuk konten-konten seperti ini. Belum lagi ya, apalagi kita yang sebagai konten kreator ya, calon konten kreator kita bilang seperti itu, kita yang masih pemula banget nih, kita yang masih baru banget untuk merintis channel kita, baru banget yang ingin memperkenalkan diri kita ke dunia YouTube gitu ya, ke dunia online. Ya, alangkah lebih baiknya kita membuat konten yang memang banyak dibutuhkan oleh orang, ataupun juga orang yang begitu mengklik video kita, mereka akan senang dengan konten kita, mereka akan senang dengan channel kita. Nah, kalau kita membagikan konten-konten yang itu ya seadanya, yang tidak kita buat dengan persiapan gitu ya, yang kita hanya isi konten-konten dengan konten-konten yang tidak berkualitas, bisa dibilang seperti itu, ya jangan pernah mengeluhkan ya, atau jangan pernah mempertanyakan kenapa channel kalian akan sangat susah mendapatkan viewer dan juga subscribernya. Ya, karena ya kalian sadari sendiri gitu ya, kalian membagikan konten itu saja dengan konten yang asal-asalan, ataupun juga kualitasnya itu tidak ada gitu ya, tidak ada kualitas dari konten kalian, sehingga itulah yang menjadi alasan besar kenapa channel kalian itu masih sangat susah sekali untuk mendapatkan viewer. Nah, solusinya teman-teman ya, kalau teman-teman yang memiliki kesamaan konten seperti ini, kalau teman-teman yang saat ini juga memiliki kesamaan profesi, kalian ingin membangun channel dengan membagikan topik-topik ataupun konten-konten seputar profesi kalian, alangkah lebih baiknya kalau kalian buat secara spesifik lagi. Misal kalian seorang guru BK ya, kalian bagikan konten-konten seputar guru BK, ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan konseling gitu ya, bagaimana cara mengatasi anak yang sedang bermasalah, atau bagaimana cara mentreatment anak-anak yang mungkin memiliki masalah di sekolah gitu. Nah, bagikan konten-konten yang seperti itu. Misal nih, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di YouTube ini sendiri, dengan kata kunci kita ketik di sini guru BK. Nah, ini adalah konten-konten yang dibagikan seputar guru BK. Ya, ini yang relevan dengan kata kunci guru BK gitu ya. Jadi misalkan orang-orang mengetikkan guru BK, yang mengetikkan kata kunci guru BK seperti ini di YouTube ini adalah konten-konten yang relevan. Nah, perhatikan nih dari konten ini. Ya, perhatikan dari konten ini. Adakah konten ini yang bisa kalian tiru, yang bisa ditiru oleh channelnya IKBK ini tadi? Nah, misalnya ya, ini ada konten yang berdurasi panjang ya. Kita berbicara konten yang berdurasi panjang saja. Ini ada konten seputar tugas dan peran guru BK.
bimbingan konseling. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat view-nya, ini mendapatkan 25.000 view ya untuk konten ini. Nah, ini cukup besar ya, ini cukup banyak perolehan view-nya untuk kategori konten pemula ya, yang baru membangun channel, yang baru membangun konten gitu ya. Nah, coba diperhatikan deh konten-konten ini. Apa sih yang dibahas dari konten ini? Apa sih yang disampaikan ataupun pesan apa sih yang disampaikan dalam konten ini sehingga orang-orang mencari konten ini, sehingga orang-orang menemukan konten ini dan mereka menonton konten ini gitu ya. Nah, coba disimak. Kemudian setelah disimak, si pemilik channel IKBK ini kalau misalkan dirasa mampu untuk membuat pembahasan yang seperti ini, nah silakan dibagikan pembahasan yang seperti ini. Ya memang meskipun tidak harus menggunakan animasi yang sama gitu ya. Ya kita ketahui juga ya kalau memang misalkan si pemilik channel IKBK ini ataupun teman-teman semua yang tidak memiliki keahlian dalam desain grafis ataupun juga animasi gitu ya. Ya kalian cukup membagikan sharing dengan menunjukkan muka kalian seperti ini ya, seputar ini tadi nih pembahasannya ya. Nah, yang kalian bahas itu adalah tugas dan peran guru BK. Kalian sampaikan apa saja sih yang menjadi tugas dan peran guru BK itu ya. Nah, jangan membuat konten-konten yang ngambang seperti ini ya, yang banyak sekali konten-konten yang tidak satu topik seperti ini gitu ya, yang tidak yang tidak spesifik lah istilahnya sepertinya. Ini ada konten-konten seputar Hari Sumpah Pemuda, kemudian juga ini tari kreasi, kemudian ini ada tari gitu ya. Nah cobalah kedepannya untuk lebih dispesifikkan lagi untuk membuat kontennya ya untuk channelnya IKBK ini. Nah, kembali lagi ke konten-konten yang direkomendasikan YouTube seperti ini. Nah, di sini kan ada lagi nih ya konten dengan judul tugas guru BK di kurikulum Merdeka Belajar Terbaru. Nah, konten ini ya sudah mendapatkan view sebanyak 42.000 nih teman-teman ya, 42.000 view. Nah, simak lagi nih oleh si pemilik channelnya IKBK ini. Kira-kira mampukah si pemilik channel ini untuk membuat konten seperti ini, membagikan konten-konten seperti ini gitu ya. Pembahasannya itu kira-kira seperti ini. Karena kan ini adalah profesinya si IKBK ini gitu ya. Otomatis pasti secara penguasaan materinya ini juga sudah melekat pada si pemilik channelnya IKBK ini. Nah, jadi di sini maksud saya adalah buatlah konten-konten yang itu secara pembahasannya itu lebih spesifik ke profesi kalian. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, mungkin bisa dipahami lah ya untuk channelnya IKBK ini. Atau teman-teman ya, kalau teman-teman memang masih bingung gitu ya, teman-teman masih merasa aduh saya nggak memiliki keahlian nih untuk berbicara seperti itu gitu ya, kalian tidak memiliki kemampuan untuk berbicara seperti itu. Di sini kita berbicara lagi ya seputar peluang. Di samping kita membagikan konten itu yang ada kaitannya dengan profesi kita, dengan hobi kita ataupun juga dengan keahlian kita, di sini kita bisa memanfaatkan peluang untuk kita buat konten, untuk kita jadikan konten ya. Nah, peluangnya apa gitu ya? Kalau kita lihat di sini ya untuk channelnya IKBK ini, di sini kan ada konten seputar pengalamanku lolos P3K. Nah, artinya si pemilik channel ini baru saja lolos P3K. Nah, sedangkan teman-teman ya di Indonesia ini kalau kita ketahui saat ini kan sedang disibukkan dengan proses seleksi CPNS ataupun juga P3K. Nah, kalau memang si pemilik channel ini mampu untuk membuat konten-konten yang berkaitan dengan proses seleksi PNS ataupun P3K saat ini, kalian bisa manfaatkan peluang ini untuk kalian dapatkan view dan juga subscribernya. Jadi calon view dan juga calon subscribernya ini nantinya adalah orang-orang yang ingin mencari informasi seputar CPNS ataupun juga P3K. Nah, manfaatkan nih ya peluang itu, manfaatkan momen-momen yang seperti itu gitu ya. Nah, lalu gimana sih caranya gitu ya? Sedangkan kalian tidak mengerti gimana sih yang saya maksud di sini. Nah, jadi peluangnya adalah mungkin kalian ya bisa membuat konten-konten seputar CPNS. Ya, nah kalian bisa membuat konten seputar soal CPNS tahun 2003 nih, misalkan seperti ini. Kita langsung cari di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya banyak sekali channel-channel yang membagikan konten-konten seputar CPNS. Ya, kalian cari saja di YouTube dengan mengetikkan soal CPNS 2023 seperti ini. Dan di sini banyak channel yang menjadi rekomendasi oleh YouTube yang itu mereka membagikan konten-konten seputar CPNS. Nah, tapi di sini kita kembalikan lagi ya, mampukah kita untuk membuat konten seperti ini? Sedangkan ya, misal nih ya, misal kita
memang sebagai seorang PNS ataupun sebagai seorang CPNS, tetapi kita tidak memiliki keahlian nih untuk membuat konten seperti ini. Kita tidak memiliki kemampuan ataupun skill untuk membuat pembahasan soal-soal CPNS seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kembalikan lagi ke peluang tadi. Yang saya maksud dengan peluang tadi, kita memanfaatkan peluang. Kalau memang betul-betul kita serius untuk membangun channel, kita memang serius untuk membuat konten gitu ya, ya tidak salahnya kita pelajari, kita pahami pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas di channel-channel ini ya, dari konten-konten ini. Nah, pastinya teman-teman ya, ini kan kalau kalian yang saat ini mungkin sudah menjadi seorang CPNS ataupun juga kalian yang sedang berjuang untuk menjadi seorang CPNS, tidak salahnya kalian untuk membuat konten seperti ini. Tidak salahnya kalian untuk mempelajari apa yang dibahas di konten ini, kemudian kalian simak dan kalian sampaikan ulang pada konten kalian. Kalian buat pembahasan yang sama seperti apa yang kalian tonton, seperti ini gitu ya. Nah, kalian manfaatkan peluang ini untuk kalian jadikan konten. Ini sebuah peluang, ini sebuah kesempatan ya. Kalau kita lihat di sini nih untuk perolehan view-nya, ini 20 jam yang lalu dibagikan, konten ini ditonton 39.000 kali, ini satu hari 19.000 kali, ini 23 jam 21.000 kali. Artinya peminat konten ini saat ini gitu ya, saat ini peminat konten-konten seputar soal CPNS ini sangat tinggi teman-teman ya. Trafficnya ini sangat tinggi sekali untuk saat ini, karena memang banyak orang-orang ataupun calon-calon peserta seleksi CPNS ini banyak yang ingin belajar secara online seperti ini. Mereka yang mungkin tidak memiliki kesempatan ataupun memiliki waktu untuk belajar secara bimbingan belajar offline, ya mereka akan memilih untuk belajar secara online di YouTube seperti ini. Dan ini trafficnya lagi bagus-bagusnya nih teman-teman ya. Traffic pembelajaran konten CPNS seperti ini saat ini tuh sedang bagus-bagusnya ya. Kalian bisa manfaatkan peluang-peluang seperti ini, dan ini akan bisa sekali membantu kalian untuk membuat konten kalian itu bisa ditonton banyak orang dan membuat channel kalian itu bisa meledak gitu ya. Meskipun kalian tidak menguasai gitu ya pembahasan ini, kalian tidak menguasai soal-soalnya, tetapi dengan kalian memperhatikan cara pembahasannya, kemudian kalian perhatikan cara menjawabnya, dan kemudian kalian coba untuk sampaikan ulang di dalam sebuah konten gitu ya, dalam sebuah video, pastinya kalau memang kalian memiliki semangat dan juga memiliki keinginan yang kuat untuk membangun sebuah channel, kalian pasti bisa melakukannya. Yakinlah saja ya, yakinlah kalau kita itu bisa melakukan sesuatu berdasarkan niat dan ketulusan kita untuk mendapatkan sesuatu tersebut gitu ya. Nah, termasuk juga untuk membuat channel. Jadi jangan membuat channel itu yang kalau memang kalian itu berharap betul gitu ya. Kalau kalian berharap betul untuk menjadi seorang YouTuber, kalian berharap betul untuk menjadi konten kreator yang baik, yang kedepannya bisa berpenghasilan, yang banyak mendapatkan subscriber dan juga viewernya, kalian seriusi. Kalian seriusi, manfaatkan peluang. Kalaupun memang kalian ingin membangun berdasarkan hobi kalian, berdasarkan profesi kalian, silakan kalian buat profesi tersebut ataupun keahlian-keahlian tersebut menjadi lebih spesifik, dan dengan itu nantinya akan menjadikan ciri khas pada channel kalian ya. Jadi kalian tuh temukan ciri khas pada channel kalian. Kalian akan membagikan konten-konten seperti apa sih, konten-konten yang dibutuhkan oleh orang itu seperti apa sih, dan bagaimana sih caranya nantinya agar begitu orang mengklik video kalian, mereka akan menikmati video kalian dan mereka akan tertarik dengan video kalian, dan mereka akan memberikan subscribe pada channel kalian tanpa harus kalian minta mereka untuk memberikan subscribe. Mereka akan mengagumi konten kalian seperti itu ya. Nah, jadi mungkin ini masukan untuk channelnya IKBK ataupun juga mungkin buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton video ini. Jadi kalian temukan dulu nih ya, kira-kira peluang apa yang banyak dibutuhkan oleh penonton, peluang apa yang banyak dicari oleh penonton, serta mampukah kalian memanfaatkan momen untuk membuat konten. Mampukah kalian untuk mengikuti perkembangan yang saat ini sedang tren gitu ya. Nah, jadi dengan kalian membagikan konten-konten seperti itu, kalian yang memang membagikan konten-konten yang kalian dapatkan peluang view-nya itu tinggi ya, kalian bisa bagikan konten-kontennya dan kalian bisa lihat sendiri nanti hasilnya gitu ya. Pasti dengan konsistensi kalian, dengan kualitas konten kalian bisa dengan sangat mudah untuk mendapatkan viewer dan juga subscribernya, termasuk untuk channelnya IKBK dan juga buat teman-teman semua ya. Nah, mungkin ini saja
saja pembahasan saya di video kali ini. Semoga seluruh informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterima oleh teman-teman semua. Sekali lagi saya informasikan buat teman-teman yang ingin mendapatkan promosi channel kalian secara gratis dan juga mendapatkan review seperti ini channel kalian ya, kalian bisa ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang tertarik untuk memberikan dukungan buat channelnya IKBK ini, kalian silakan untuk masuk ke @IKHealing seperti ini. Kalian silakan untuk berikan subscribe dan silakan juga untuk tonton video-video yang terbaru di channelnya IKHealing ini. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.